Halo teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film dinosaurus yang berjudul Dino King Journey of Fire Mountain. Menceritakan tentang perjalanan seorang ayah yang mencari anaknya yang diculik, lalu bertarung melawan monster raksasa penghuni gunung berapi. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal saat dinosaurus kecil jenis Tarbosaurus yang bernama Junior sedang dikejar Sintosaurus. Beruntung ayahnya bernama Spiklus datang menyelamatkan. Namun ayahnya menasihati dia bahwa seharusnya dia tak kabur karena sebenarnya Sintosaurus itu adalah mangsanya. Junior ini ternyata memiliki sifat penakut. Mengingat Junior yang masih kecil, lalu Spiklus mengajak Junior ke atas bukit dan memperlihatkan betapa luasnya daerah kekuasaannya. Dengan bertarung menggunakan gigi dan cakar tajamnya, dia pun berhasil menjadi seorang raja. Lalu dia akan mengajarkan berburu pada Junior. Esok harinya, mereka akan berburu Potoceratops, lalu ayahnya menyuruh Junior untuk menghadangnya. Namun karena kalah dengan rasa takutnya, akhirnya dia malah keseruduk lalu terpental ke sungai. Kemudian dia pun meminta tolong pada ayahnya. Mengetahui air sungainya yang dangkal, ayahnya malah memarahi Junior karena bersifat seperti seorang pengecut. Punya rasa takut yang tinggi, padahal ia adalah seorang Tarbosaurus yang hakikatnya terlahir menjadi seorang pemburu. Lalu Junior sakit hati mendengar perkataan ayahnya dan meninggalkannya. Kini dia bersembunyi di batang pohon dan menangis merindukan ibunya yang sudah meninggal dalam pertarungan. Malam harinya ada bintang jatuh tepat di hadapan Spiklus dan Junior. Lalu Spiklus berkata bahwa itu adalah sebuah pertanda bahwa mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Dia juga memberitahu Junior bahwa dunia ini penuh dengan bahaya. Namun di balik itu terdapat banyak hal-hal yang luar biasa. Esok harinya Junior terlihat sedang berburu dinosaurus Pachycephalosaurus. Tapi tiba-tiba muncul kawanan dinosaurus raptor yang kemudian menculiknya. Apparently he's pop. Take him. Melihat anaknya dalam bahaya, Spiklus pun mengejar para raptor. Namun dua dari kawanan raptor itu membuat Spiklus terjatuh ke sungai. Akibat kejadian itu, dia tak bisa menolong anaknya. Namun dia melihat jejak para raptor dan akan menelusuri jejak itu. Sayangnya hujan malah turun dan membuat jejak para raptor itu terhapus. Spiklus pun menunda pencariannya. Sementara Junior kini berada di sebuah kompleks gurun dengan banyak dino Buddha lain yang juga diculik. Lalu ada Dino Therizinosaurus bernama Slash yang menyerangnya. Tapi Tarbosaurus betina bernama Blue membela dirinya. Lalu Carnotaurus bernama Blade juga menyuruh Slash untuk menghentikan pertarungan itu. Namun tiba-tiba para raptor datang mengumpulkan semua dino dan membawa 3 ekor dino lalu membawanya keluar kompleks. Sementara di sisi lain, Spiklus yang kelelahan mencari Junior diserang seekor Seikania yang bernama Sai. Dia menuduh Spiklus telah membunuh temannya yang bernama Daisy. Namun setelah mengingat kembali, ternyata bukan Spiklus tapi sekelompok raptor yang menculik Junior. My vision may be poor, but my smell is the best. Karena musuh mereka sama, mereka pun mencari keberadaan para raptor itu untuk membalaskan dendamnya dan mencari Junior. Kemudian mereka melewati gua yang sangat gelap. Namun di sana terdapat banyak kalajengking yang kemudian menyerangnya. Akibat pertarungan itu, Spiklus terkena sengatan kalajengking di bagian kakinya.
Lalu setelah berhasil mengalahkan para kalajengking, mereka kembali keluar. Di sana Speechless mulai merasakan sakit di kakinya akibat racun. Lalu Sai berkata bahwa mereka harus segera mengobati lukanya. Sementara di tempat Junior kini mereka diberi makan. Namun ada monoklonius bernama Dusty yang tak kebagian makan. Hingga Junior pun memberi dia buah beri dan mereka pun makan bersama dengan Blue juga. Di sisi lain, Speechless kini mulai berhalusinasi akibat racun di tubuhnya. Dia melihat Junior ada di depannya, namun setelah dicari, Junior memang tak ada. Lalu tiba-tiba pasir yang mereka injak mengalami longsor dan mereka terjatuh ke sebuah lubang dan berakhir di sebuah gua. Kemudian muncul Tarbosaurus betina yang bernama Peng. Dia juga membantu mengobati luka Speechless menggunakan herbal. Namun setelah Speechless sadar, dia malah mengira Peng akan memangsa Sai. Lalu terjadi perkelahian kecil yang kemudian Speechless pun kalah karena masih lemah. Di sana mereka bertukar cerita dan ternyata Peng adalah ibunya Blue. Dia juga sedang mencari Blue yang diculik. Lalu mereka semua bergabung mencari anak-anaknya. Sementara Junior dan yang lain sedang asik bermain. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan raptor yang membawa Dusty keluar kompleks. Come with me, kid. Blue sempat ingin menolong Dusty, namun Blade melarangnya karena malah akan membuat Blue tertangkap. Junior pun berpikir kemana mereka membawa Dusty. Lalu dia melihat dino burung yang terbang dari luar kompleks. So, pasti dia tahu kemana para raptor membawa Dusty. Singkat cerita, Junior dan Blue berhasil menerima informasi dari dino burung, yang ternyata setiap dino yang dibawa keluar akan dijadikan pakan untuk monster yang tinggal di gunung berapi. Monster itu juga memiliki 3 anak, yang kemungkinan Dusty pun tak selamat karena dimakan monster. So I'm afraid for Dusty. Kemudian Junior mengajak semua teman-temannya untuk kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Speechless, Sai, dan Peng yang masih melakukan perjalanan bertemu dengan kawanan Pukiongosaurus yang telur-telurnya dicuri oleh kawanan Carnotaurus. Can't you hear those mothers crying in pain? Namun Speechless tak berniat membantu mereka karena fokus pada tujuannya. Berbeda dengan Peng yang tak tega lalu membantu melawan kawanan Carnotaurus. Dan akhirnya melihat Peng bertarung sendiri, Speechless dan Sai pun membantunya. Beralih ke para dino muda yang sedang menyusun rencana untuk melarikan diri dari tempat itu. Lalu saat malam tiba, mereka mulai melakukan aksinya. Blade dan Blue bertugas melempari para raptor menggunakan batu. Lalu setelah para raptor penjaga kalah, mereka akhirnya bisa keluar. Sayangnya di luar sana, 3 raptor juga telah menunggu karena ternyata Slash telah berkhianat dan membocorkan rencana mereka pada para raptor. Kemudian saat berlari, Blade sendiri dapat bersembunyi. Namun Blue dan Junior terpojok dan malah dikembalikan ke kompleks. Keesokan harinya, Sai sudah mulai mencium keberadaan raptor. Sementara para raptor sendiri sedang memarahi dino burung yang membantu Junior dan lainnya kabur. Lalu muncul Sai yang akan menjebak para raptor. 2 raptor lainnya berhasil melarikan diri. Sementara 1 raptor ditanyai keberadaan anak-anak mereka. Lalu setelah mendapatkan jawabannya, Sai pun membalaskan dendam dirinya dengan memukul raptor itu hingga terjatuh. Namun dia masih bisa selamat. Tapi tidak deh. Dia pun tamat karena gempa yang mengguncang akibat gunung berapi yang akan meletus. Gempa itu juga membuat jalan di hadapan Speechless terhalang bebatuan. Beruntung ada Pukiongosaurus yang mereka bantu berbalik membantu membuka jalan untuk Speechless dan yang lain. Namun setelah itu mereka dihadapkan dengan kawanan raptor dan pertarungan pun tak terelakkan. Di sisi lain, awan hitam yang berasal dari gunung berapi telah menutupi kompleks.
Lalu Blade kembali dan menyuruh semua para dinosaurus yang diculik untuk keluar karena sudah tak ada lagi penjaga. Mereka semua segera berlari, namun letusan gunung berapi membuat sebagian dari mereka tak selamat. Di sisi lain, Speechless dan Peng berteriak menyebut nama anak mereka. Namun ternyata anak-anaknya sedang ditahan oleh Slash. Lalu Blade berkata bahwa dia akan melawannya sendirian. Sayangnya di belakang Slash ada Raptor yang membantu. Walau telah berhasil membuat salah satu Raptor dan Slash terjatuh, dia malah kesulitan melawan Raptor yang satunya lagi. Kemudian datang Blue dan Junior membantu Blade dan berhasil menjatuhkan Raptor tersebut. Setelah itu mereka bertiga segera kabur. Di sisi lain, Speechless dan Peng melihat anak-anaknya yang berlari menuju sungai. Walaupun Junior punya trauma dengan air, tapi kali ini dia berani loncat ke dalam sungai. Dan mereka kini berada di sebuah gua yang diceritakan Dino Burung, di mana di gua tersebut hidup monster dan 3 anaknya. Di sana mereka juga bertemu dengan Dusty yang sedang dikejar-kejar anak monster di sana. Beruntung Speechless dan Peng datang menolong mereka. Di sana Blue memeluk ibunya melepas kerinduan setelah lama tak bertemu. Namun Speechless melihat Junior yang seolah-olah masih seperti pengecut. Padahal dia telah menjadi seorang pemberani dengan menolong Dusty. Namun sayang Junior sakit hati dan meninggalkan ayahnya. Melihat Junior dimarahi ayahnya, Blue datang membelanya. Dan tak berselang lama muncul monster raksasa yang mengejar mereka. Beruntung mereka berhasil lolos di celah sempit yang tak bisa dijangkau oleh monster itu. Tapi nih, Junior mengalihkan perhatian si monster yang masih mengincar ayahnya dan yang lain. Lalu Junior menyuruh yang lainnya pergi ke tempat aman. Sayangnya mereka tak menuruti Junior, namun malah membantu dia melawan monster itu. Tapi karena mereka lebih kecil dari monster itu, mereka pun terkalahkan. Parahnya lagi, bersamaan dengan pertarungan itu, terjadi getaran yang diakibatkan letusan gunung. Lalu monster itu dapat terhentikan karena tertimpa reruntuhan. Namun sayang, Junior terpental oleh tangan si monster hingga tak sadarkan diri. Di sini ayahnya hampir putus asa melihat Junior. Lalu dia meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji tak akan melakukannya lagi. Kemudian Dusty yang mendekati Junior tak sengaja bersin dan hal itu membuat Junior terbangun. Semuanya sangat bahagia melihat Junior selamat, terutama sang ayah yang kembali meminta maaf. Namun mereka harus bergegas karena lahar panas datang dan lagi monster tadi kembali bersuara yang menandakan bahwa dia belum mati. Setelah berlari, mereka tak menemukan jalan keluarnya. Namun Speechless memanfaatkan monster raksasa yang kembali menyerang dia, namun dia berhasil menghindar. Alhasil serangan dia membuat gua runtuh dan membuat jalan keluar bagi Speechless dan yang lainnya. Setelah berhasil keluar dan dalam keadaan aman, Speechless menganggap di depan mata mereka adalah tempat tinggal mereka yang baru. Namun sayang, saya harus pergi ke kawanannya. Dia mengucapkan salam perpisahan lalu meninggalkan mereka. Sementara Peng kini hidup bersama dengan Speechless dan anak-anaknya. Dan setelah itu film ini pun selesai. Akhir yang menegangkan ya teman. Tapi berkat sebuah penculikan itu, Junior kini telah berubah menjadi Turbosaurus pemberani yang diinginkan ayahnya. Sampai sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.